Di balik tirai algoritma media sosial yang begitu ramai, terdapat ruang-ruang yang tak terjamah oleh mata publik. Grup-grup privat, sunyi dari perhatian umum, tetapi riuh dengan narasi yang mengguncang norma. Kali ini, warganet Indonesia tengah dihebohkan dengan temuan sejumlah grup tertutup di Facebook yang membahas konten berbau fantasi seks. Salah satu fenomena yang mencuat dalam bayang-bayang digital ini adalah munculnya komunitas maya yang mengangkat tema fantasi sedarah. Grup-grup tersebut, yang dikemas dengan istilah seperti roleplay keluarga atau cerita dewasa berbasis keluarga, belakangan menjadi sorotan setelah tangkapan layar dari beberapa unggahannya tersebar luas di media sosial. Di platform seperti Facebook, yang seharusnya menjadi ruang berbagi dan bersosialisasi, muncul sejumlah grup tertutup atau rahasia yang memperbincangkan hubungan incest, bukan sebagai kenyataan, tetapi sebagai fantasi seksual. Topiknya jelas tabu, bahkan menjijikkan bagi banyak orang. Namun, justru karena sifatnya yang terlarang, sebagian pengguna tertarik mengolahnya menjadi bahan erotika, imajinasi, atau bahkan semacam pelarian dari realitas mereka. Fenomena ini memicu kemarahan publik, kekhawatiran dari kalangan psikolog, dan dorongan bagi pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan. Untuk itu mari kita bahas lebih dalam. Di balik layar biru putih Facebook, tersembunyi ruang-ruang privat. Grup-grup ini tidak bisa dicari sembarangan. Sebagian besar grup ini membungkus dirinya dalam istilah seperti roleplay, fantasi dewasa, atau cerita fiksi, seolah ingin menjauhkan diri dari konsekuensi hukum atau moral. Namun, begitu kamu masuk, kontennya membuat dahi berkerut. Di dalamnya, anggota di sini seringkali dengan identitas yang anonim atau palsu, berbagi cerita pendek, meme, gambar, dan skenario hayalan yang melibatkan anggota keluarga, ayah dan anak perempuan, saudara kandung, ibu tiri dan anak laki-laki. Sebagian mengklaim bahwa ini murni ekspresi imajinatif, semacam katarsis atas dorongan bawah sadar yang tidak pernah diwujudkan. Tapi ini yang mengkhawatirkan, terlihat mulai mencampuradukan antara fiksi dan keinginan nyata. Faktanya, kalau dari sisi psikologi, fantasi seksual tidak selalu mencerminkan niat nyata. Beberapa orang tertarik dengan tema yang ekstrim, bukan karena mereka ingin melakukannya di dunia nyata, tapi karena ada unsur dominasi, larangan, dan perasaan melanggar batas. Semakin tabu, semakin mendebarkan, setidaknya di kepala mereka. Psikolog menyebut ini sebagai bentuk coping mekanis atau pelarian dari realitas. Tapi ada garis batas yang sangat jelas. Berfantasi secara pribadi beda dengan membuat komunitas yang membagikannya secara publik. Ketika ini menjadi konsumsi massal, apalagi berpotensi melibatkan anak-anak dalam narasi fiksi seksual, maka kita sudah bicara soal normalisasi penyimpangan. Dan ingat, algoritma media sosial bekerja berdasarkan engagement, bukan etika. Semakin banyak yang klik, semakin disebarkan. Bahkan ke orang yang nggak minta. Hingga yang belum tahu menjadi tahu, yang seharusnya tidak tahu menjadi tahu. Facebook dan internet pada umumnya, dengan segala algoritma penyaringnya, kerap gagal mendeteksi atau menindak grup semacam ini. Yang mengatur apa yang kita lihat hari ini di internet bukan lagi guru, pemuka agama, atau orang tua, tapi algoritma. Algoritma tidak peduli apakah kontennya benar, sehat, atau baik secara moral. Ia hanya peduli, apakah kamu tertarik, apakah kamu akan klik, apakah kamu akan scroll lebih lama. Inilah sebabnya, konten kontroversial, mulai dari kekerasan verbal, pornografi samar, sampai cerita menyimpang, tetap bertahan dan bahkan berkembang. Karena ia viral, bukan karena ia benar. Dan juga moderasi manusia sangat terbatas banget, apalagi untuk konten berbahasa Indonesia. Bahkan beberapa pengguna yang melaporkan grup tersebut mendapat balasan. Konten tidak melanggar kebijakan komunitas.
Ini bikin publik makin geram. Media sosial memungkinkan kita untuk bersembunyi di balik layar. Dengan penyamaran nama yang tidak langsung, penggunaan istilah yang samar, dan postingan yang tidak secara eksplisit melanggar kebijakan komunitas, grup-grup ini dapat bersembunyi dalam celah sistem. Dan dari balik layar itu, orang sering berkata dan melakukan hal-hal yang tak akan pernah mereka lakukan di dunia nyata. Contohnya, seorang remaja bisa ikut grup roleplay seksual bertema sedarah, lalu berinteraksi tanpa rasa bersalah, karena merasa ini hanya fiksi dan tidak nyata. Atau, seorang dewasa bisa menyebar ujaran kebencian sambil berkata, "Saya cuma bercanda." Anonimitas itu membuat moral menjadi sesuatu yang opsional, bukan prinsip, tapi pilihan. Ironisnya, beberapa di antaranya bahkan memiliki ribuan anggota, menunjukkan bahwa ini bukan hanya ruang pinggiran, melainkan komunitas dengan partisipasi aktif. Percakapan di dalamnya bisa tampak ringan, seperti forum penggemar fiksi, namun begitu diselami, nuansanya menjadi gelap dan meresahkan. Sampai muncul pertanyaan penting, seberapa besar tanggung jawab platform dalam menjaga batas etika digital kita? Memang sebenarnya bahwa imajinasi manusia tak mengenal batas. Tapi ketika sebuah fantasi menyentuh ranah yang penuh luka seperti kekerasan dalam keluarga, trauma masa kecil, atau eksploitasi seksual, kita tak lagi berbicara tentang sekedar cerita, melainkan tentang potensi bahaya psikologis dan sosial yang jauh lebih besar. Beberapa pengguna mungkin datang ke grup-grup ini karena trauma masa lalu, berusaha memahami luka mereka lewat narasi yang ekstrim. Yang lain mungkin hanyalah pencari sensasi, bermain-main di tepi batas moralitas. Tapi juga banyak orang yang merasa kesepian, tersingkir, atau tidak diterima di lingkungan sekitarnya. Grup-grup seperti ini, walaupun menyimpang, kadang memberi rasa rumah, tempat di mana mereka merasa tidak dihakimi. Komunitas yang mengafirmasi bahkan fantasi paling gelap sekalipun, bisa menciptakan keterikatan emosional yang membuat anggotanya sulit keluar, bahkan ketika mereka sadar bahwa ini tidak sehat. Banyak situs porno populer menyajikan genre incest fantasi. Genre ini adalah salah satu yang paling sering diklik secara global, meski banyak orang malu mengakuinya. Biasanya setelah terbiasa dengan konten mainstream, beberapa pengguna merasa bosan dan mulai mencari konten ekstrim demi rangsangan baru. Algoritma digital memperparah situasi. Ketika seseorang mencari konten seperti ini sekali saja, ia akan terus ditawari jenis konten serupa, termasuk iklan, grup, dan komunitas online bertema sama. Hingga berhasil masuk di dalam grup-grup semacam mereka saling menciptakan rasa diterima, validasi, bahkan dukungan sesama. Seperti halnya, "Tenang, kamu nggak sendiri. Ini cuma fantasi kok, bukan sungguhan. Gue juga ngerasa gitu, dan ternyata banyak yang suka." Ketika norma sosial tidak memberikan ruang diskusi, maka komunitas seperti ini hadir sebagai ruang pelarian, meski dengan nilai yang menyimpang. Pada kasus yang lebih ekstrim seperti ini, ketertarikan pada tema sedarah bisa menjadi indikasi gangguan seksual seperti parafilia, atau ketertarikan seksual terhadap objek, situasi, atau relasi yang tidak biasa. Meski tidak semua yang bergabung dalam grup tersebut mengalami parafilia klinis, namun eksistensi komunitas tersebut bisa memperkuat distorsi pemahaman tentang relasi seksual dan keluarga. Di X, tagar "Stop Fantasi Sedarah" sempat trending dengan ribuan cuitan dari netizen yang geram dengan keberadaan grup tersebut. Karena ketika komunitas seperti ini terus berkembang, ada efek normalisasi. Kita terbiasa melihat konten menyimpang sampai akhirnya nggak merasa itu salah lagi. Dan yang paling berbahaya, grup-grup ini bisa jadi tempat persembunyian predator seksual yang menggunakan narasi fiksi sebagai kedok. Nggak semua anggota punya niat jahat, tapi cukup satu yang berbahaya. Itu bisa merusak hidup orang lain. Generasi muda, yang belum punya kontrol diri kuat, bisa terpapar.
bisa ikut-ikutan, bisa ketagihan. Fenomena grup fantasi sedarah di Facebook adalah cermin dari sisi gelap internet. Tempat di mana kebebasan berekspresi bisa meluncur tanpa rem, dan batas antara fiksi dan hasrat menjadi buram. Sebagai masyarakat digital, kita dihadapkan pada pertanyaan penting, di mana kita harus menarik garis. Apakah semua fantasi layak diberi ruang? Mungkin jawabannya bukan pada larangan semata, tapi pada edukasi, empati, dan keberanian untuk menatap gelap. Lalu, apa yang sesungguhnya dicari manusia di sana? Fenomena grup Facebook yang membahas fantasi sedarah adalah cerminan dari kompleksitas psikologis dan sosial manusia dalam era digital. Ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat menciptakan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri mereka, tetapi juga menyoroti tantangan dalam moderasi dan penegakan norma sosial. Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk mendekati fenomena ini dengan pemahaman dan empati. Alih-alih menghakimi, kita perlu mengeksplorasi akar penyebab dari minat atau perilaku semacam ini dan mencari cara untuk memberikan dukungan yang konstruktif. Perlu keterlibatan serius dari berbagai pihak, pemerintah, platform digital, akademisi, dan masyarakat, untuk menyikapi isu ini secara bijak namun tegas. Karena ketika fantasi yang menyimpang tidak hanya dibiarkan, tetapi dibagikan dan dibenarkan dalam komunitas, kita bukan hanya sedang membahas kebebasan berekspresi, tetapi masa depan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.